sekali. Miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama, ya. Murah, tahu tak? Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Jadi seburuk-buruk pemerintahan Indonesia, dia ada bagusnya. Terbukti 89% dari rakyat dia semuanya punya rumah. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya lor. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita masih mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper keren, jos gandos lor. Ini kan juga video yang viral juga lor, dan fakta yang menjadi sorotan dunia. Nah, dulurku semua, belakangan ini dari tahun 2005 kemarin sampai sekarang seperti lor ya, media sosial ini kembali memanas lor ya. Beberapa netizen Malaysia menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara miskin. Nah, mereka mengklaim negaranya makmur seolah tanpa celah. Nah, ini nanti ada bersambung lur, ini nanti sampai nanti emang Malaysia itu lagi krisis beras lur. Nanti kita reaksi juga lur ya. Tapi pertanyaannya sederhana lur, apakah sebuah negara bisa disebut makmur hanya karena terlihat rapi di permukaannya saja? Nah, hari ini kita tidak akan membalas dengan emosi lur. Kita tidak akan berteriak, kita akan menjawab dengan data, fakta, dan logika. Karena kemiskinan bukan bahan ejekan lur ya, dan kemakmuran bukan sekedar klaim dari kolom komentar. Nah, mari kita lihat nih kenyataannya, bukan dari sudut pandang kebencian, tapi dari sudut pandang kebenaran. Tapi sebelumnya jadi penasaran lur, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya pokoknya ya. Dan juga mohon channel ini subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Hello, selamat pagi. Aku tertarik dengan satu podcast si Denny Sumargo ya, di mana dia mengundang si Aisar Khalid ya. Di mana di situ si Denny Sumargo ini bertanya kepada Aisar Khalid nih, kenapa ambil pekerja orang Indonesia, dia cakap ya. Kenapa tak orang Malaysia? Lantas si Aisar Khalid ini menjawab, di Malaysia susah nak cari orang yang betul-betul susah, dia cakap ya. Kalau ada pun ya di kampung-kampung lah. Ya. Jadi itulah alasan dia kenapa dia ambil pekerja orang-orang Indonesia ya. Dia mengatakan ini, tapi lihat tuh di background itu ada video kenyataan, ada gelandangan ya, orang-orang miskin juga di Kuala Lumpur. Ini membuktikan bahwa di sana juga banyak juga orang-orang miskin lor. Jadi apa yang diucapkan oleh si Aisar Khalid nih sangat benar ya. Betul sekali. Miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia ya, tak macam di Indonesia ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup layak lah. Bak kata si Aisar Khalid, kalau di Malaysia kita bagi duit Rp100.000 setara RM30 lah. Orang Malaysia hanya mengucapkan terima kasih. Tapi kalau di Indonesia kita bagi 100.000, wow, terima kasihnya itu ya luar biasa. Terima kasih, itu yang diucapkan si Aisar Khalid itu semua betul ya, tak salah. Nah ini lor juga lor, ada tulisan di bawah, miskin di Malaysia tak sama dengan miskin di Indonesia. Tapi kenyataannya lihatin lor, banyak sekali warga miskin di Malaysia sana. Nah itu. Inilah rumah Anggal. Bedding Anggal. Anggal berapa lama sudah tinggal sini Anggal? Oh, 2021. Nggak layak ini 2 tahun lor. udah Anggal. Masuk 3 tahun sudah. Indonesia ya. Jadi apa yang diucapkan oleh si Aisar Khalid nih sangat benar ya. Betul sekali. Miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama ya. Mungkin beda ya. Kalau miskin di Indonesia miskin, tapi kalau di Malaysia lebih miskin lagi.
semiskin-miskinnya rakyat Malaysia ya, tak macam di Indonesia ya. Udah dikepas tuh bisa Ah, teleponnya enggak? di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup layak lah. Yang gak cas di Kayak gitulah ya. Tapi senang lagi pakai Ampun, gas ampun. kan, nggak cepet makan tuh. Kalau kayak api yang kamu tunggu lagi kan. Ini yang ketidur masuk air kan nih? Tidak. Sini langkal nih kan masuk air. Enggak lah. Angkat tidur sini dalam nih. Kuat ini. Ini nggak layak Mandi nih mana, loh. Jauh enggak? Angkat pasang senang ini. Dia dari remote tuh enggak lah. Di sebelah yang kami masih jalan ke pasang ah. Dia on off sih enggak. Nama si Edi. Sini memang kalau kena hujan memang banjir enggak lah. Tapi kalau rumah macam ni enggak malam sejuk enggak lah. Tapi di lantai itu bang, bambu enggak lah. Ini yang punya air nih ya. Nah, sampai dalam enggak lah. Angkat tekan off. Nah, itu ya lang. Ini sama ya lang lah. Nah, ini sama aja lah nanti. Nah, sama ya remote ini kan. Nah, ini angle. Ini lampu dia angle. Angka mau stop angkat tekan lah. Nah, ngam. Ganyin doang lah, sedikit sih. Ya, masih enggak lah. Nanti ada apa nanti? WhatsApp anggal nanti ya. Ya. Sorry anggal kalau ada kurang apa anggal. Ya, kalau mengganggu anggal kah? Ya, nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Anggal, anggal jaga diri lah anggal lah. Kalau pergi kerja hati-hati anggal. Oke, senang lah. Oke, masih anggal lah. Ya, masih. Beda bener loh ya di Indonesia ya. Kalau Indonesia diberikan sesuatu hal apa, mau besar mau kecil, menghargai banget lor, berterima kasihnya. Tapi kalau di sana liatin lor, nggak ada rasa hormatnya. Cuek aja, kalau dikasih liatin tuh lor. Biasa aja mereka, itulah nggak ada tata keramanya. Bang, sorry ya amat sedikit. Semua di rumah ada anak-anak. Ah, panggil abang ke uncle, abang lah. Abang kapan sih? Ya bang. Ada masalah. Enggak lah, Edi nama dia. Ya. Enggak siapa nama? Aidil. Aidil. Ah, Kak, sehat Kak. Lama sudah di sini. Oh, Udah 18 tahun sudah. 18 tahun sudah. Nggak layak itu lor. Siapa nama nih? Oji ini? Brandon. Cantik. Malu. Ini berapa umur? Udah jalan 6. Sekolah semua lah. Ini paling tua. Oh, berapa tahun? Berapa? 16. Form 4 lah kan? Yang kembar mana? Oh, itu dah kakak dukung tuh kembar. Oh, kembar nih kak. Oh. Banyak sekali yang susah juga di sana lor ya. Nah, anak di sekolahnya Akila. Kami ada bawa tuh lampu solar ada 2, kipas solar ada 2 lah kak. Nanti kami pasang lepasnya kak. Ya. Sedikit-sedikit sini kak. Bukan aku kebanyak sudah ini. Ya alhamdulillah. Betul-betul sudah 18 tahun aku tidak pernah dapat macam begini. Iya, Kak. Kali. Aduh, saya pun minta maaf ya kak, baru hari ini sampai sini kak. Ya. Ya, anak semua. Terima kasihlah sama kamu semua. Aduh, punya banyak peran kamu. Ya dia kasih sedikit ya kak. Aduh. Warga miskin juga lor sana lor banyak. Mudah-mudahan juga rezeki. Amin kak. Kalau air misalnya kak, air kak mandi apa semua? Air mandi untuk apa? Oh, sungai depan nih. Oh, keperluan sekolah semua oke juga kak. Nah, ada perlu apa begitulah, baju kah, bag kah apa. Nanti kalau macam dia habis sekolah nanti begitulah kak. Mantap boleh bantu kan. Dia kasih kita pelajaran kan kak. Yang penting belajar rajin kan. Nah, nanti bila berjaya nanti ubah nasib keluarga kan. Kamu jadi apa bila besar? Bomba. Woi, ini? Askar. Tuh? Polis. Abang ada kerja ya di sini, kebun-kebun lah. Oke juga abang pendapatan. Boleh juga. Lebih dari itu boleh juga. Ya, untuk makannya kan. Nah, sedap nih. Coba dulu. Ya, abang kecil-kecil ada suatu. Sedap. Sedap kan? Dulu abang time kecil-kecil ini abang makan. Time sekolah. Off di bawah tuh. Oke. Ya. Ya Aisyah kenapa nggak bantu mereka juga lor? Banyak juga warga miskin. Off di bawah tuh. Oke, tahu kan? Ya, sana dorm sama ya di luar tuh. Nah, itu isi kuat dia. Ini 1, 2.
Oh, 2 ya kan? 2. Nah, coba on. Oke. Oi, macam pinso. Kak ada beras sedikit kak. Masak macam mana kak? Ada dapur gas juga kan? Ada juga lah kan. Yang kembar siapa nama kak? Oh, Idris sama Hairi. Yang itu bungsu kak? Yang ini bungsu Mas Saidi. Potong sendiri kak rambut tuh? Ah, potong sendiri. Banyak Ada anaknya berapa lor. kak begitu nanti ya? Ya, abang perlu apa nih begitu kan? Bang nih bang ada sedikit untuk abang simpan-simpannya. Ya, untuk belanja aja. Nanti kak next nanti kalau perlu begitu kak. Ya. Terima kasih banyak atas pertolongan. Terima kasih bang. Saya pun minta maaf kalau udah. Saya mudahkan aku kasih 2 saja. 50 tahun sudah saya punya umur, saya tidak pernah dapat begini. Ya bang. Tuhanlah yang membalas. Amin. Ya. 50 Kakak tahun doakan, berarti Kak. Ya. dari dulu miskin lor. Kamu ini yang di TikTok. Oh. Iya, yang mendamaiku. Oh. Tapi itu pun aku pakai TikTok. Pasti, ayo betul ke orang. Yang sudah saya cam tadi, ay, Ah. yang di dalam hatiku. Sebab selalu ya saya nampak di TikTok. Tidak pernah. Ay, aku bilang di situ dia main yang di TikTok. Tidak pernah sangka ya kak sampai sini kak kan. Tapi semua Tuhan punya rancangan kak kan. Ya. Kamu murah, tahu tak? Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Macam mana corak kemiskinan dia? Jalan raya tidak ada, api elektrik tidak ada, air tidak ada. Kadar miskin Malaysia masih tahap zaman merdeka 50%. Semua habislah. Ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Tiada pintu dan tingkap, sebaliknya hanya ditutup dengan kain sahaja. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Netizen tetangga jadi sombong ketika seorang konten kreator asal negaranya menyebut kemiskinan di Indonesia lebih susah dari Malaysia. Mungkin ia hidup di kalangan atas, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Anggota DPR Malaysia yang turun langsung justru menangis melihat kemiskinan di negaranya. Gelandangan pun banyak di kota besar Malaysia. Memang tiap negara punya warga miskin, tapi Malaysia lupa bahwa Indonesia punya jumlah orang kaya lebih banyak. Mereka juga lupa, negara yang mereka sebut ber-IQ rendah justru mampu membuat kapal, pesawat, bahkan alat tempur, sesuatu yang belum tentu bisa mereka banggakan. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Macam mana ukuran tafsiran kemiskinan ini di Sabah dan Semenanjung? Sebab Sabah ini dua-dua daerah miskin Tongod dan Kinabatangan ini di bawah pengalaman saya, Ketua. Keluasan dia sikit lagi macam keluasan negeri Pahang. Jadi saya rasa yang berhormat ada tersilap sedikit penafsir dan saya rela membawa yang berhormat 2-3 hari. Aisar, gimana pendapatnya nih? Kawasan miskin Tegar ini. Biar yang berhormat nampak gambaran macam mana corak kemiskinan dia. Jalan raya tidak ada, api elektrik tidak ada, air tidak ada. Jadi saya tidak tahu di Sabah cuma 6,000. Itu terlalu rasa saya penghinaan kepada orang-orang miskin di Sabah. Kadar miskin Malaysia masih tahap zaman merdeka 50%. Di luar bandar 12%. Bukan saja di luar bandar, Tuan Dipertua, malah di bandar. Kajian UNICEF menunjukkan 41% isi rumah di flat kos rendah di ibu kota berada di bawah garis kemiskinan. Lebih mengejutkan, 1 daripada 2 kanak-kanak di flat kos rendah pergi ke sekolah dalam keadaan lapar dan tidur dalam keadaan kelaparan setiap hari. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan Madani, kalau rakyat tidak mampu makan, bagaimana mahu menikmati pertumbuhan ekonomi? Parah. Pelaburan tidak mewujudkan pekerjaan-pekerjaan berkualiti. Tambun dakwa Malaysia berjaya menarik pelaburan berbilion-bilion. Tetapi di mana pekerjaan-pekerjaan berkualiti itu rakyat?
Oh, robo-robo habis lah. Kenyataannya di Malaysia banyak sekali warga Rakyat miskin. Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris. Terutamanya orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Setuju. Kaki jerlus ke dalam lantai yang reput dan sebahagiannya ada yang berlubang. Rumah pusaka yang dihuni Cik Rozali 55 tahun bersama anak perempuannya Nur Aziani 28 tahun di Kampung 7 di Tumpat, Kelantan kelihatan uzur dengan tiada pintu dan tingkap, sebaliknya hanya ditutup dengan kain sahaja. Disebabkan lokasinya terletak berhampiran bendang, rumah yang sebahagiannya sudah runtuh itu kerap dimasuki haiwan berbisa seperti ular yang hampir meragut nyawa. Cik Rozali berkata dia hanya bekerja kampung dengan menjadi buruh kasar, namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini keadaan kesihatan semakin teruk apabila badannya menjadi menggeletar seperti diserang Parkinson. Terdahulu dia menerima kunjungan kumpulan aktivis masyarakat Cempaka Merah Asnaf Society yang menyampaikan kit makanan dan wang. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Oh, nyata tuh. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Kita kena fikir macam mana cara nak tambah lagi pendapatan kita supaya kita boleh menyimpan. Salah satu cara paling mudah sekarang ni adalah dengan buat duit dengan TikTok. TikTok sekarang ni dah ada TikTok affiliate. Kalau kita rajin, kita boleh dapatlah lebih kurang 400 ataupun 500 sebulan ataupun lebih lagi. Yang penting adalah kita kena konsisten. Saya nak cadang kepada anda satu buku ni, Game Plan of TikTok Affiliate. Dalam buku ni ditunjukkan macam mana cara nak mulakan perniagaan affiliate dekat TikTok. Dan dalam buku ni diceritakan secara terperinci macam mana anda boleh buat income dekat dalam TikTok. Yang penting kita cuba dan bermula. Mana tahu kok rezeki anda. Bertindak sekarang. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini? Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Kenyataannya seperti itu, Lur. Sebagian orang Malaysia merasa senang saat melihat data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dari negaranya. Namun mereka lupa satu hal penting. Jumlah orang kaya di Indonesia jauh melampaui Malaysia. Oh, benar. Bahkan secara ekonomi, Indonesia memiliki kelas menengah dan atas yang sangat kuat. Meski angka kemiskinan lebih tinggi, banyak warga miskin di Indonesia masih bisa hidup tenang dan bahagia dengan solidaritas sosial yang tinggi. Sementara itu, kemiskinan di Malaysia lebih parah dan membuat DPR Malaysia menangis. Duit kamu murah, tahu tak? Nak dikejar berapa
juta duit kamu sama dengan 100 ringgit Malaysia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Untuk ayah kamu makan, urus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan. Sudahlah. Realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi bekas tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon pencerahan. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024. Yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermayang di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia? Terbukti Lur ya, ini anggota Dewan sana sendiri yang berbicara. Faktanya seperti itu, bahwa di Malaysia sana masih banyak orang-orang miskin, kelaparan hingga pada meninggal. Nah, itu buktinya. Gimana nih Aisyah pendapatnya ya? Malaysia yang mati kelaparan. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pengemis? Nih kau tengok aku bagi wang. Sini wang. Wang, sini wang. Nih. Kau tengok nih, guys. Yang sering memandang rendah Indonesia. Mereka menganggap Indonesia negara miskin, hanya karena banyak pekerja kita yang merantau ke sana. Bahkan, ada data World Bank yang disalahpahami, seolah-olah Indonesia negara termiskin kedua di dunia. Hinaan itu akhirnya dijawab dengan tegas oleh seorang wanita Indonesia. Dengan kata-kata yang lugas, ia meluruskan pandangan keliru dan membuktikan bahwa kondisi Indonesia tidaklah seperti yang dibayangkan sebagian orang di Malaysia. Orang Malaysia tak banyak susah, kereta pakai mewah, rumah mewah. Aku kasih tahu sama kau ya. Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang. Hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Ya, cash money. Jadi kalau kau cakap kereta itu hal yang mewah, dekat Indonesia bukan hal yang mewah lagi. Kat Indonesia orang pakai kereta mewah sudah ramai. Dia beli cash. Dan orang Indonesia pakai kereta buatan Jepun, bukan buatan lokal. Bukan macam Wira, Wajah, Saga, apa itu tak ada kat Indonesia. Terus kau cakap rumah orang Malaysia mewah? Oh, panas silau. Kejap ya, kamera belakang. Kau tengok dari atap, kau mengerti rumah mewah ke tak? Ini tempat cuci kereta ni. Kalau ni tempat cuci kereta tu kita semua. Kau lihat dari atap rumah. Rumah orang Indonesia atap dia tinggi-tinggi dan dia orang beli cash money, cash money. Kau tengok tu, cash money semua. Benar sekali. Itu kedai. Ini cuci kereta. Ini cuci kereta. Tengok. Kau lihat atapnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi semua. Ya. Kau fikir negara kau saja punya rumah mewah, orang Indonesia tak punya? Kau pergi ke Indonesia. Kau pergi ke Indonesia 2025, rumah orang Indonesia utamanya rumah orang Bali mewah semua. Kalaupun ada rumah itu rumah orang miskin, dia perantau. Dia macam orang Jawa merantau dekat Bali. Tapi orang Jawa itu sendiri walaupun dia miskin dekat Bali, dia punya rumah mewah dekat Jawa tau, dekat kampung dia. Jadi memang kalau dia merantau, dia dirantau hidup dia sederhana. Tapi di rumah dia punya tanah, dia punya sawah, dia punya motor, cash money, dia punya sawah, tanah luas-luas tuh orang Indonesia. Tak hutang dengan bank, macam kau, hutang kerajaan. Buat apa kita nak bergaya tapi hutang?
Ini parah nih. Ya. Kalau kita lihat Malaysia beberapa kalau di Facebook itu membuat beberapa situs khusus untuk menyudutkan Indonesia. Ada. Ya, salah satunya grup Facebook yang bernama Malaysia Hub ini, gitu ya. Jadi di sini mereka itu penuh propaganda yang merendahkan Indonesia sampai meninggikan bangsanya sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Di situ kualitas air minum kita ini yang terendah dibuat. Kemudian di sini paling polusi paling tinggi, gitu kan. Dan ini khas Malaysia ya, untuk menegasikan keberadaan bahasa Indonesia. Mereka tetap menganggap itu bahasa Melayu gitu, tidak ada bahasa Indonesia. Padahal yang diakui UNESCO jelas-jelas bahasa Indonesia nggak ada itu bahasa Melayu. Itu cuma bahasa daerah di sini. Tetap mereka buat seperti itu gitu. Nah, oke. Itu nggak masalah ya. Itu sambil mereka membangga-banggakan negaranya sendiri. Ya tidak masalah, karena memang seperti itulah sekarang ini namanya perang asimetris. Kita berusaha menguasai ruang maya ini untuk saling mengambil keuntungan. Dan Malaysia memang dari dulu urusannya bagaimana untuk membuat kita ini terlihat sangat buruk lah Indonesia ini gitu. Makanya seperti itu fakta. Ya 1-2 itu fakta-fakta. Kalau kata misteri kritik kita harus terima. Kita terima itu kritik dan kita akan perbaiki di Indonesia. Oke, nah cuman masalahnya di Malaysia ini ketika kita membalas mereka, itu mereka nggak terima seperti itu tadi. Ketika mereka bisa membuat segala keburukan Indonesia seperti itu tadi, nilai minus Indonesia, kita pun bisa dong. Kita posting bahwa Malaysia itu negara rasis nomor 2 di dunia. Itu berdasarkan fakta, terima juga dong, ya kan? Atau Malaysia itu dengan salah satu negara tingkat depresi tertinggi di Asia Tenggara, gap antara miskin dan kaya yang tertinggi di Asia Tenggara, dan juga salah satu penyampah lautan terbesar di Asia Tenggara. Padahal penduduknya itu cuma lebih sedikit 10% Indonesia gitu. Itu fakta-faktanya. Kalau memang mau dicari kekurangan tiap negara itu pasti ketemu. Betul. Mau dicari lagi. Malaysia itu negara dengan tingkat penularan penyakit seksual nomor 4 paling tinggi di Asia Tenggara. Ya. Malaysia itu negara dengan tingkat bunuh diri nomor 5 tertinggi di Asia Tenggara. Lagi, Malaysia itu negara dengan penduduk berpenyakit mental atau sakit jiwa atau sedeng tertinggi nomor 3 di Asia Tenggara. Makanya saya nggak pernah khawatir ketika orang Malaysia itu menjelek-jelekkan Indonesia gitu. Kita balas aja. Mereka juga banyak punya keburukan. Ya. Salah satunya video ini yang saya pikir itu bukan keburukan ya untuk ke Malaysia. Itu mereka seharusnya bangga kan dengan karyanya Datuk Seri Alif Syukri ini. Karena itu memang murni karya budaya kontemporer mereka gitu. Kenapa harus malu? Ya, di pemerintahan mereka gitu. Di tingkat akademisinya yang untuk menegasikan Indonesia ada. Yang mendorong untuk ke Indonesia ini supaya berpecah, memprovokasi warga Sumatera untuk memisahkan diri dari Indonesia, ada. Apakah mereka itu harus membuat riset dulu? Nggak ada, mereka posting aja. Dan kalau kita nggak senang dengan itu, bagaimana? Ya buat kontra narasi. Makanya orang-orang seperti saya muncul, membuat kontra narasi seperti itu. Nah, kenapa kemudian ketika kena ke mereka, orang Indonesia harus membuat riset dulu? Taruhlah kalau memang benar gitu ya, ada lagu-lagu hari raya mereka yang lebih populer daripada karya Datuk Seri Alif Syukri ini, ya silahkan kamu buat sendiri. Kamu buat kontra narasi dari yang saya katakan, ya. Soal itu apakah nanti ditonton orang sebanyak video saya, itu nasib kalian, itu urusan kalian. Ya. Yang bisa kalian lakukan seperti apa? Ya Intan Nurlina kemarin dia buat seperti Jakarta, kita buat kontra narasi, padam sendiri. Dia ya kan, kemudian playing victim khas Malaysia. Dan lebih lucu lagi, orang Malaysia ini kan biasa ya, negaranya udah lagi away dari Inggris, dimanjakan oleh negara di sana dengan berbagai subsidi. Jadi mereka pikir apapun yang mereka inginkan itu bakal dipenuhi
oleh dunia ya. Contohnya seperti Jocelyn Shia itu, mereka laporkan ke Interpol, nggak dipedulikan lah sampai sekarang. Rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu. Orang Malaysia yang menghina rakyat Indonesia seperti ini, gue mau tanya, kalian sekolah kah tidak? Tidak. Ya. Ya, tidak tahu. Jadi rakyat Indonesia itu sebanyak 270 juta jiwa, bahkan lebih, sekitar 77 atau berapa gitu. Ini gue singkatnya saja 270 juta jiwa, sedangkan rakyat kaum Malaysia cuma sekitar 32-35 juta jiwa sahaja. Berarti tidak ada 5% dari penduduk Indonesia, sekitar 0, ataupun cuma 1% sahaja. Ya, sedikit rakyat kau. Dan kalau kau tengok rakyat Indonesia itu banyak yang miskin, karena penduduknya 270 juta jiwa ini, yang miskin cuma 12% saja. Yang paling miskin cuma 12%. 12% yang miskin ini kalau dikumpulkan mereka, memang melebihi negara kau. Melebihi penduduk negara kau. Tapi dia cuma 12% di Indonesia, dari penduduk rakyat Indonesia, dia cuma 12% sahaja. Nah, yang 88% dia ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Kau tahu, ada yang kaya kan kalau dibandingkan dengan negara kau yang cuma 35 juta jiwa itu, yang miskin 6,2%. Cuma 35 juta jiwa saja, yang miskin sudah 6,2%. Parah. Sedangkan yang tidak punya rumah itu 50%. Majority sewa. Itu ada datanya. Sewa lur. Tapi rakyat Indonesia yang 200 sekian juta jiwa itu yang miskin cuma 12%. Tidak ada 50%. Yang lainnya itu antara kaya, sederhana dan sangat sederhana. Dan 89% dia orang punya rumah, cash, tanah semua punya. Rakyat Indonesia jarang yang sewa rumah. Kalaupun dia sewa rumah, dia merantau. Seperti orang Jawa merantau di Bali, dia pasti akan sewa. Tapi di kampung dia pasti punya rumah. Kau cari, kau tanya dengan orang-orang Indonesia yang ada dekat Malaysia. Dia orang confirm punya rumah, sawah mereka luas-luas. Cakap tanya. Rakyat Indonesia banyak yang miskin, banyak yang babu. Jadi babu di Malaysia, makan betul. Dua dia lur, mau. Rakyat Indonesia miskin karena penduduk dia banyak, 277 juta jiwa. Jadi yang miskin memang banyak, 12% itu banyak. Melebihi penduduk Malaysia. Tapi itu cuma 12%. Tidak 50%. Sedangkan rakyat negara kau yang cuma 35 juta jiwa, yang miskin itu 6,5%. Yang tidak punya rumah 50%. Tidak punya rumah 50%. Rakyat Indonesia yang sebanyak ini 277 juta jiwa, 89% dia orang semua punya rumah. Kalaupun dia orang sewa, berarti dia orang perantau. Jadi kalau dipikir-pikir, siapa lagi miskin? Orang yang mengaku negaranya kaya, terbukti data di tahun 2000 sekian, 2020, 21, 23, 50% rakyat kau tidak punya rumah. Sewa. Siapa lagi miskin? Jadi macam gini, sebelum kau menghina negaraku, coba kau research, kau bandingkan berapa banyak rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia, kau compare. 277 dengan 35. Itu pun setengahnya tidak ada, kecil sekali 35. Tapi bila kau compare kemiskinannya, memang dari 277 ini 12%. 12% itu kalau dikumpulkan, itu sebesar negara kau. Memang banyak rakyat miskin ya, karena penduduknya banyak. Tapi yang kaya jauh lebih banyak, yang mampu jauh lebih banyak. Tapi negara kau setengah dari negara kau itu 35 juta jiwa, setengahnya tidak punya rumah. Indonesia 277, dia orang 89% dia orang punya rumah semua. Mana lagi miskin? Aku rasa kalau Indonesia ini penduduknya cuma kecil macam kau, cuma kecil, sekecil negara kau 35 juta jiwa, Indonesia bisa lebih kaya daripada negara kau, jauh. Indonesia bukan negara termiskin, tapi Indonesia adalah negara nomor 2 yang punya rakyat miskin terbanyak, tapi dia tidak termiskin. Kenapa rakyat Indonesia nomor 2 versi World Bank punya rakyat miskin terbanyak? Karena penduduknya paling banyak di Asia Tenggara. Kau tak sekolah ya? Sedih tau, Malaysia itu pendidikan lebih murah daripada dekat Indonesia. Indonesia ini pendidikan mahal tau, walaupun setengah orang ada yang gratis, ada yang free juga. Tapi Malaysia itu lebih oke lah dia punya pendidikan. Tapi kenapa bodoh-bodoh? Nanti kalau aku sudah bagi data macam gini, kau hina negara aku, rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia. Aku bagi data, kalian playing victim. Terus kau cakap, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia jadi babu. Betul. Aku tak menafikan, memang banyak dekat negara kau.
Tapi kau kena ingat, dekat Hong Kong lagi banyak, dekat Taiwan lagi banyak, dekat US lagi banyak, dekat Singapura lagi banyak. Bukan hanya negara kau satu-satunya. Kalau kau cakap rakyat Indonesia banyak bekerja di negara kau, itu karena satu alasannya. Negara kau mudah dimasuki. Even ada pasport atau tak ada pasport, orang Indonesia mudah dan senang pergi ke sana. Selain mata uang kau tinggi. Dan aku tanya, apa guna dia mata uang kau itu tinggi, tapi 50% penduduk dia tak punya rumah? Jadi seburuk-buruk pemerintahan Indonesia, dia ada bagusnya. Terbukti 89% dari rakyat dia semuanya punya rumah. Cash money. Itu real. Dan sebagus-bagusnya pemerintahan kau terbukti 50% dari penduduknya tidak ada yang punya rumah. Itu data semua tersebar di sosial media. Dan ini nanti aku ngomong gini pasti banyak gak terima. Wah. Terus kalau gak terima gimana? Bukti udah tersebar di mana-mana. Data ada di mana-mana, bisa dibaca. Rakyat Indonesia babu. Jadi babu itu tidak dosa, halal. Yang dosa itu banyak gaya tapi hutang negara. Yang bilang, wah betina ini memecah belah bangsa. Tidak, aku membela negaraku dari hinaan kau. Kau yang menghina negaraku lebih dulu, kau katakan negaraku babu, negaraku miskin, negara termiskin di dunia. Kau tak sekolah. Benar, Lur, benar. Oh, ini caption-captionnya, Lur. Aku bilang kau tak sekolah. Kalau kau sekolah kau mengerti. Karena penduduk rakyat Indonesia itu banyak sekali. Negara kau pun tak ada separuhnya. Jadi kalau kau tengok negaraku banyak orang miskin, ya memang banyak orang miskin karena penduduknya banyak. Tapi yang kaya jauh lebih banyak, yang mampu jauh lebih banyak. Terbukti dia orang mampu beli beras, bayar pajak, semuanya mereka bisa. Tahu? Kau tak payah cakap orang Indonesia itu miskin. Kau orang Malaysia, kau terakhir hidup dekat Indonesia 1 tahun saja. Muntah darah kau, muntah darah. Sedih. Kau katakan orang miskin, yang kau katakan miskin tuh dia orang punya rumah, yang mengatakan tak punya rumah. Terus satu lagi, kalau kau cakap Indonesia miskin, dia tak semiskin itu. Terbukti pajak di Indonesia, pajak kendaraan di Indonesia itu 10 kali lipat dari negara kau. Terbukti semua rakyat Indonesia itu satu rumah ada yang punya 3 mobil, 3 kereta, 3 motor, 5 motor, itu terbiasa. Sedangkan pajak itu per tahun 10 kali lipat daripada negara kau dan dia orang mampu bayar. Benar. Beras, minyak, semua lebih mahal daripada negara kau. Standar kehidupan dekat Indonesia ni sama dengan hidup dekat Singapura tau. Pajak tinggi, semua mahal. Dia orang mampu beli. Orang miskin mampu ke beli dan bayar teks pajak semahal itu? Kalau kau tak percaya, coba kau try hidup dekat Indonesia 1 tahun. Confirm. Muntah darah kau, muntah darah. Pajak atau teks yang setinggi itu dengan kehidupan keseharian yang semahal itu, terbukti rakyat Indonesia masih banyak sekali yang mampu membayar. Orang miskin tak mampu bayar macam gitu. Walaupun dia orang tak kaya, walaupun dia kadang beli beras dengan peluh keringat dan air mata, dia orang mampu tau. Dia orang mampu. Bahkan satu rumah ada yang punya 3-4 motor. Pajak kendaraan dekat Indonesia 10 kali lipat dari negara kau. Minyak dekat Indonesia ni 5 kali lipat dari negara kau. Buktinya? Banyak-banyak ada yang punya motor, banyak-banyak ada yang punya mobil. Betul. Aku kasih data, aku bagi data macam gini, aku share data macam gini, aku bagi kau tu supaya kau pintar, supaya kau smart. Karena ini sudah 2025, harusnya smart Jangan kau baca data kehidupan Indonesia di tahun 40-an, di tahun 30-an. Masih cakap Indonesia itu negara miskin, tak ada air, tak ada jamban. Tahun berapa data itu kau baca? Tak semiskin-miskin itu. Tahu kau, cuma 12% saja yang miskin, yang sangat miskin. Rata-rata orang miskin pun dah punya rumah. Tak macam yang cakap, punya rumah ni tak. Alah, kesian. Mes ini. Banyak tanah kosong dekat Indonesia. Terus satu lagi, perangai orang seberang kalau sudah dikasih data, dikasih fakta, kalah, dia tak terima, terus dia playing victim, serang fisik. Tak ada hal. Kau mau cakap aku cantik ke, kau mau cakap aku tak cantik ke, tak ada hal. Yang penting punya rumah. Nanti aku try on comment. Kalian lihat ya berapa banyak orang yang playing victim dekat bawah. Dekat bawah. Kalian cek aja. Lagi data yang gue bagi itu real. Data real. Oh ya satu lagi, kemarin ada yang komen fisik gue katanya mata gue kayak orang mabuk. Mata gue memang begini. Ini kalau kata orang Indonesia ini mata seksi. Makin benci kau sama aku kan. Kau makan itu fakta. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya
16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Oke lur, angel iki angel jos gandos again lur, wapel gedes pokoknya jos top Marco top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dan permintaan nih dari dulur-dulurku semua. Banyak banget lur ya. Pokoknya dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Tadi sudah kita tonton nih. Setelah melihat data, satu hal menjadi jelas ya, Indonesia memang masih punya masalah kemiskinan lur ya, tapi Indonesia itu tidak sendirian. Bahkan negara yang mengklaim dirinya makmur, Malaysia ya, masih memiliki rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga. Mereka itu tidak melihat fakta ya, mereka hanya ya sekedar untuk memancing emosi aja lor ya. Nah, perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya orang miskin. Ini perbedaannya ada pada bagaimana negara itu mengakui, menangani, dan memperjuangkan rakyatnya. Indonesia memang tidak sempurna, tapi Indonesia insya Allah masih terus bergerak, terus membangun, dan terus memperbaiki diri. Dan satu hal yang pasti, menghina tidak pernah membuat siapapun lebih makmur. Itu lur ya. Nah, jika dulur-dulurku juga setuju nih bahwa fakta lebih penting daripada ejekan, tekan like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan tulis pendapat dulur-dulurku dengan kepala dingin. Ya nggak apa-apa lah, jangan kepala dingin aja lur ya. Agak anget-anget di kepala nggak apa-apa, agak emosi hajar terus lur. Ini karena bangsa besar tidak diukur dari kesombongan, tapi dari keberanian menghadapi kenyataan. Nah gitu lur. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marco Top. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulurku semua yang menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan mereaksi untuk video berikutnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku semua. Semoga tontonan tadi bisa menambah pengetahuan, bisa juga menghibur, dan juga ya pokoknya terserah dulur-dulurku semua ya. Dan juga kita tetap mendoakan lur, semoga dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Ya lur, dan ada pertanyaan lur nih, sampai kapan bang katanya pakai masker seperti gitu. Ada yang bilang banyak sih, beberapa ya. Dan yang sudah mengetahui channel ini, mereka juga diam aja lur, pokoknya udah tau lah channel ini seperti konsepnya seperti ini. Dan kalau seandainya dulurku bertanya seperti itu, ya nanti pertanyaannya sampai bensin turun menjadi harga Pertalite itu 5.000 lah baru saya lepas. Oke lur, gitu aja lur ya. Dan juga pokoknya ya tetap dukung channel lur ya, dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat dulurku semua, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bangga, tetap sederhana, selalu cinta Indonesia. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes